Shalom, salam damai. Pujian syukur, hormat dan sembah kepada Tuhan Yesus. Kita sambung, kita baca dengan Mazmur 25 dengan judul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikian Mazmur Daud. Daud ini ternyata banyak musuhnya, sehingga Daud harus terus berdoa kepada Tuhan, memohon bantuan, pertolongan, kekuatan, dan kemenangan juga. Dan hanya Tuhanlah yang memberikan Daud kemenangan. Demikian juga kita, ya. Kita saat ini musuh-musuh kita itu adalah dosa. Musuh-musuh kita sebetulnya bukan dalam bentuk fisik, ya, lebih ke dalam bentuk roh, ya, dan ada pada pikiran kita. Itu yang membuat kita melawan diri kita sendiri, ya. Sebab kalau kita gagal, kita jatuh dalam dosa. Musuh kita yang sesungguhnya adalah ada dalam pikiran kita. Musuh kita adalah iblis setan. Iblis setan itu menggunakan pikiran kita, ya, untuk mengadu domba kita dengan orang lain, ya. Seolah-olah orang lain musuh kita. Musuh kita itu sebetulnya adalah diri kita sendiri, ya. Ya tentu ada juga, ya, orang-orang lain itu yang dipakai oleh setan iblis untuk menjadi musuh, ya. Ada juga, ya. Tapi juga Tuhan
juga menyerang kita dalam bentuk roh ya, membuat suasana hati kita tidak tenang. Itu kita mendapatkan aura negatif ya. Itu yang dari dunia gelap itu, dari setan iblis itu. Jadi kita harus minta bantuan Tuhan, memberikan kita Roh Kudus supaya kita bisa mengusir itu roh-roh yang membuat pikiran kita tidak tenang, yang membuat kita jadi rasa takut, khawatir, dan sejenisnya itu. Lihat ini. Orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di dunia ini kita memang kadang kita nggak tahu ya, memilih mana ya. Kadang pilihan itu banyak, susah jadinya milih. Kadang tidak ada pilihan, kita harus mengambil satu-satunya yang tersedia. Nggak ada pilihan ya sudah, diambil satu-satunya pilihan, yaitu. Tetapi kadang kita juga diberikan banyak pilihan, akhirnya malah bingung. Kalau ada Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan. Dan dengan catatan kita harus tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Orang yang seperti itu akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Lihat ini, betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Ya, Daud waktu itu punya banyak musuh. Ya, kita di sini dunia ini juga ya. Ada yang punya banyak teman, ada yang punya banyak musuh ya. Kalau punya banyak teman tetapi temannya orang-orang jahat ya, untuk apa ya punya banyak teman tetapi temannya jahat-jahatnya? Lebih baik gak usah punya teman lah. Demikian juga kalau punya banyak musuh. Oh, ternyata musuh kita tuh memang orangnya jahat-jahat ya, sudah gak apa-apa. Kita tetap jadi orang baik ya. Jangan lalu musuh kita banyak karena mereka itu orangnya jahat-jahat, lalu kita bergabung ikut musuhan, ikut jadi jahat. Jangan. Kalau musuh kita banyak tapi mereka itu jahat-jahat semua ya, kita tetap menjadi orang baik ya. Nggak usah berteman sama orang-orang jahat ya, nggak usah lah, nggak ada gunanya ya. Ya kita tetap menghargai, tapi kita tetap tidak bergabung ya dengan tindakannya yang jahat ya, yang korupsi, yang suka nyolong, yang suka mukul, yang suka nendang, yang suka maki-maki, yang maunya menang sendiri. Nggak usah bergaul akrab dengan orang seperti itu ya. Tinggalkan aja ya. Lebih baik kita tidak punya teman ya, daripada kita ikutan jadi orang jahat. Ya Tuhan, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Ya, sekarang ini Israel kan lagi berperang ya, melawan Hamas. Kasihan juga ya Israel ya, dikecam terus oleh berbagai bangsa ya. Dianggapnya Israel melakukan genosida ya, padahal belum tentu ya. Kan Israel hanya ingin mengusir Hamas ya, yang terus-terus mengelemparkan rudal roket untuk mengebom siapapun tidak pandang bulu. Itu kan dikirimi roket oleh Hamas. Kalau Israel kan mengebomnya dengan terukur ya, sasaran-sasaran tertentu saja ya. Hamas ya, memang ada orang sipil lain yang terluka ya, itulah salah satu dampak ya, tapi bukan itu yang menjadi tujuannya. Sebaliknya Hamas itu kan kalau meluncurkan roket kan tanpa pandang bulu ya, diluncurkan kepada sasaran siapapun, pokoknya orang Israel dibenci oleh mereka itu. Jadi di sini, ya Tuhan, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Ini Daud itu orang Israel ya. Jadi dari dulu memang orang Israel sudah ada di situ ya. Mau gimana lagi? Mereka hanya kembali ke tanahnya kok. Kasihan orang Israel itu ya. Ya sudahlah, itu ya menjadi urusan politik. Bagi saudara yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe,
dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Mazmur berikutnya, yaitu Mazmur 26. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.